Tak bisa dipungkiri, sebagai manusia kita diciptakan untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata atau yang biasa disebut sebagai hantu. Sementara di setiap daerah mempunyai penamaan yang berbeda-beda untuk beberapa hantu. Sama halnya dengan tanah Sunda. Diperkirakan ada 8 jenis hantu yang sangat diyakini keberadaannya di kalangan masyarakat. Bahkan, hantu ini juga disebut-sebut sangat menyeramkan. Mulai dari makhluk yang sangat menyeramkan sampai bentuknya yang tidak masuk akal. Cerita hantu yang mulai ada di wilayah tersebut mulai dari penampakan sampai dengan bentuknya yang cukup variatif. Bahkan, cerita hantu masih terus berkembang walaupun sudah dijelaskan secara ilmiah. Nah, berikut ulasan tentang hantu yang paling menyeramkan di tanah Sunda yang disadur dari berbagai sumber. Selamat datang di channel Cerita Malam. Dan inilah ulasan tentang hantu paling menyeramkan di tanah Sunda. Sandekala. Sandekala adalah makhluk gaib yang diyakini muncul pada waktu menjelang maghrib atau saat orang-orang keluar. Maka ketika itu, Sandekala akan merasuki orang-orang tersebut. Bentuk Sandekala ini tak bisa dijelaskan secara pasti oleh masyarakat, tapi Sandekala bisa berbentuk laki-laki atau wanita. Nama Sandekala ini diambil dari sebuah kepercayaan masyarakat mengenai larangan orang tua kepada anak mereka untuk keluar pada waktu menjelang maghrib sampai malam hari. Karena Sandekala ini mempunyai kegemaran untuk menculik anak. Kalong. Kalong adalah salah satu makhluk gaib yang biasanya keluar pada waktu tengah poe atau tengah hari. Kalong ini sama seperti wewe gombel yang sangat terkenal di Jawa. Kalong juga memiliki kebiasaan menculik anak usia 10 tahun yang keluar rumah pada waktu keluarnya kalong untuk dijadikan sebagai mainan. Genderuwo. Genderuwo kerap memperlihatkan diri ke dalam bentuk bayangan hitam dan tinggi besar dengan memakai kabut asap. Hantu paling menyeramkan di tanah Sunda ini bisa menggulung tumbal dan kemudian dibawa pergi. Walaupun hanya berbentuk bayangan dengan wujud genderuwo ini sangat menyeramkan, tapi makhluk tersebut kerap muncul di pohon-pohon besar seperti beringin dan pohon kiara yang biasanya tumbuh di dekat sumber air atau di pemakaman. Grandong. Grandong adalah hantu dengan bentuk wanita yang menyembah ilmu pelet, yang senang meminum darah perawan atau berjaka. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan paras yang cantik, juga untuk kekuatan ilmu hitam supaya semakin kuat. Sebutan lain untuk makhluk tersebut adalah Dracula wanita yang muncul pada waktu menjelang maghrib. Jelmaan Jajaden. Jelmaan Jajaden diyakini sebagai jelmaan manusia yang berbentuk makhluk lain. Jelmaan Jajaden tersebut menyembah dan mengabdi dirinya pada jin atau makhluk halus lainnya, dengan tujuan untuk meroleh kebahagiaan duniawi seperti kekayaan, kecantikan, dan kesejahteraan hidup. Para penyembah hantu paling menyeramkan ini rela melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, walaupun harus mempersembahkan tumbal, membunuh, bahkan meminum darah manusia harus dijalani demi tercapainya keinginan tersebut. Monyet dan babi jadi-jadian. Hantu ini adalah jelmaan yang berbentuk binatang yang bekerja sama dengan jin atau setan untuk mendapatkan kekayaan. Perbedaan antara monyet jadi-jadian dan babi jadi-jadian berada di tingkat keganasannya. Sebab, masyarakat yang ada di tanah Sunda meyakini bahwa babi jadi-jadian ini lebih ganas ketimbang monyet jadi-jadian. Bahkan, hampir setiap malam bulan purnama mereka harus menyerahkan seorang anak yang berusia 10 tahun sebagai tumbal. Iprit. Sama seperti jelmaan yang lain, Iprit adalah jelmaan manusia khusus wanita yang berbentuk seperti binatang. Diyakini bahwa Iprit tersebut menjelma sebagai seekor ular sebagai wujud pengabdian kepada jin. Ketahanan yang bagus menjadi satu impian yang didambakannya. Biasanya, hal tersebut dilakukan oleh para sinden yang ingin tampil sebaik mungkin. Kehadiran Iprit ini tidak terbatas pada waktu tertentu. Kapanpun ia ingin tampil dengan paras yang cantik dan suara bagus, serta bisa duduk dalam waktu yang cukup lama.
Hantu paling menyeramkan di tanah Sunda ini biasanya seorang gadis yang masih perawan, sebagai tumbal untuk dipersembahkan kepada jin sesembahnya.